Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Saprika Deni Rizky dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Arif Rahman, nomor BP 1810-115-261-0646 dari kelompok U7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya, sistem pakar mendiagnosis penyakit anjing menggunakan metode naive Bayes dengan bahasa pemrograman VBNet dan database MySQL. Latar belakang. Anjing sering digunakan untuk membantu manusia, terutama yang menyukai dan memelihara anjing harus memperhatikan kondisi kesehatan dari anjing tersebut. Sebagaimana manusia, anjing juga dapat terserang penyakit dari parasit. Salah satu tindakan antisipasi adalah mengetahui seperti apa gejala dari penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan memeriksakan anjing kita kepada dokter hewan secara teratur. Sistem pakar diagnosis penyakit anjing ini merupakan program kecerdasan buatan yang dibuat untuk mendiagnosa penyakit atau parasit yang menyerang anjing dari gejala-gejala yang tampak pada anjing, serta membantu para pemelihara anjing agar mengetahui penyakit dari hewan yang dipeliharanya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul PKL yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Anjing menggunakan metode naive Bayes dengan bahasa pemrograman VBNet dan MySQL. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan metode naive Bayes agar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit anjing. 2. Merancang aplikasi sistem pakar untuk membantu klinik hewan untuk mendiagnosis penyakit anjing. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan kuliah praktek kerja lapangan di UPI YPTK Padang agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang dinilai penting dan bermanfaat. Bagi perusahaan, memberikan kemudahan kepada pengguna atau pemelihara untuk mendiagnosis penyakit yang diderita oleh anjing peliharaannya berdasarkan gejala yang tampak. Membantu dokter hewan dengan menggantikan perannya dalam seorang pakar dalam mengenai penyakit pada anjing serta memudahkan dalam menganalisa penyakit anjing yang diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di klinik hewan beringin pet scale yang beralamatkan di Jalan Tan Malaka, kilometer 12, Kabupaten Bumbun Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Use-case diagram. Use-case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dengan aktor. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih abstraksi yang cocok. Use-case bekerja dengan cara mendeskripsikan interaksi antara user sebuah sistem dengan sistem sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Di sini, admin dapat masuk ke menu home, kemudian mengelola menu pengguna, pelanggan, konsultasi, training, dan melihat laporan hasil konsultasi. Dalam mengelola objek-objek tersebut, admin memerlukan login. Yang dua itu kelas diagram. Kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dari hubungannya dengan objek yang lain. Dapat kita lihat di sini saya memiliki 3 kelas diagram. Yang pertama itu pengguna, yaitu
terdapat username, paspor, level, dan operasinya itu simpan, keluar, hapus, dan batal. Yang kedua, saya punyai kelas diagram pelanggan. Terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Kemudian di sini saya operasinya adalah simpan, hapus, batal, keluar. Dan pelanggan ini terhubung dengan kelas diagram fluktuasi, yaitu dengan nama pelanggan. Di sini terdapat nama pelanggan, P jengkel, P jamuran, P gatal, P rontok, P garuk, P kopeng, P makan, dan hasil. Terdapat dua operasi, yaitu proses dan keluar. Activity diagram. Activity diagram ialah merupakan sebuah diagram di mana diagram tersebut terdapat semua aktivitas dalam sistem yang dirancang. Activity diagram. Pertama, user terdapat user di sistem. Pertama, sistem akan menampilkan from login. Kemudian user mengisi from login. Kemudian sistem memverifikasi username dan paspor. Jika benar maka akan menampilkan menu utama. Jika salah maka kembali ke from login. Kemudian setelah itu user memilih menu pelanggan. Kemudian sistem akan menampilkan from pelanggan. Kemudian user mengelola data pelanggan. Kemudian menampilkan from pelanggan. Kemudian user mengelola data pelanggan, bisa simpan, hapus, batal. Kemudian memproses data pelanggan. Setelah itu keluar, dan kemudian user akan memilih menu konsultasi. Dan sistem menampilkan from konsultasi. Kemudian user akan mengelola data konsultasi, memproses atau batal. Setelah diproses, maka sistem akan memproses from konsultasi dan memperlihatkan hasil dari konsultasi, kemudian keluar dari sistem. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram ialah menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek dan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek dan juga interaksi antara objek. Yang pertama itu sequence diagram menu. Yang pertama, admin melakukan sarana paspor untuk melakukan login. Kemudian jika sudah benar, maka admin memilih menu, masuk ke menu yang terdapat from pelanggan, from konsultasi, from data training, dan keluar. Dan sequence diagram pelanggan. Admin melakukan login, yaitu melakukan username paspor. Jika sudah melakukan login, maka akan ke menu, masuk ke dalam menu. Kemudian pelanggan memilih from pelanggan, admin memilih from pelanggan. Kemudian admin bisa menambahkan, memperbarui, dan hapus data pelanggan. Kemudian keluar. Sequence diagram data training. Admin melakukan login, yaitu masukkan username paspor. Jika berhasil maka masuk ke dalam menu, kemudian memilih from pelanggan, kemudian menginputkan, bisa menambahkan data training, update data training, atau delete data training. Kemudian keluar. Sequence diagram konsultasi. Di sini admin melakukan login, masukkan username dan paspor. Jika benar maka akan ke menu dan admin akan memilih from konsultasi. Kemudian
dari konsultasi, masukkan gejala yang dilihat, maka akan setelah itu diproses, maka akan keluar hasilnya. Kemudian keluar dengan laporan, admin melakukan pesanan paspor untuk melakukan login. Jika benar, maka akan ke menu utama. Kemudian admin memilih laporan. Kemudian admin melihat laporan, kemudian keluar. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan teori pada sistem pakar, baiklah, di sini saya akan membersihkan hasil program saya. Pertama yaitu login dulu terlebih dahulu. Kita masukkan admin dan kita melakukan login. Dan masukkan pelanggan. Contohnya AR, alamat Bukit Tinggi, dan nomor telepon. Kemudian kita simpan, kemudian kita keluar. Data training ini tidak perlu diisi karena data training ini adalah data sebelumnya, yaitu data yang diambil dari klinik hewan Bring Pet Care, kemudian diinputkan ke data training untuk menentukan hasil dari penyakit tersebut. Kemudian kita masuk ke konsultasi. Contohnya kita pilih pelanggan yang tadi kita inputkan, yaitu AR. Kita pilih jenis kelaminnya, kita pilih kulit jamuran, iya atau tidak, kita pilih gatal-gatal iya atau tidak, bulu rontok, kemudian garuk telinga, kemudian kropeng, kemudian nafsu makan. Kemudian kita proses, maka akan mendapatkan hasil. Anjing Anda terkena penyakit ringworm. Seperti itulah hasil dari program saya. Oh iya, jika ingin melihat laporan, maka di sini ketik project dan kita pilih report. Nah, maka akan memperlihatkan hasil dari data konsultasi tersebut. Seperti inilah datanya. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan teori pada sistem pakar mendeteksi penyakit anjing dengan menekan metode MPS, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya perancangan program dalam mendeteksi penyakit anjing dengan menggunakan metode MPS, Anda akan lebih mudah mengetahui tentang penyakit anjing. Dua informasi yang akan disajikan pada sistem adalah laporan data penyakit anjing. Sekianlah dari hasil dari presentasi saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.